Aku bersumpah kalian akan hancur lebur dan takkan pernah bangkit lagi. Tapi aku tidak rela. Bahkan jika aku menjadi hantu pendendam, bahkan jika aku jatuh ke jalan iblis, aku akan merangkak kembali untuk membalas mereka. Hampir seluruh tulangku patah, punggungku masih membengkak, dan berdarah. Darah segar meresap ke dalam tanah hitam. Tiba-tiba terdengar dengungan rendah dari bawah tanah. Para leluhur mengkhianati janji, membantai kaumku, mengambil tulang dan memakan daging, membangun istana peri. Kau adalah keturunan kaumku. Benci, benci, ingin balas dendam? Kalau begitu ambillah kekuatan kami. Robeklah jalan surga yang palsu ini. Aura jahat itu bergejolak di dalam tubuhku, memaksa menyambung meridian yang putus, menghancurkan tulang-tulangku yang rapuh sebagai manusia, lalu mendominasi membentuk kembali aku yang berguling di tumpukan abu. Kulit retak sedikit demi sedikit, sisik hitam menonjol keluar dari daging dan darah dengan paksa. Kuku terlepas, tumbuh cakar naga yang tajam. Kedua kaki menyatu menjadi ekor naga yang tertutup sisik hitam. Yang paling menyakitkan adalah punggung. Di tempat Jun Wuchen menggali tulang kaisar, tulang punggung naga iblis yang hitam legam sedang mengembun. Entah berapa lama, rasa sakit akhirnya mereda. Aku terbaring di tanah terengah-engah. Aku selamat, sungguh luar biasa. Belut kecil, apakah kau yang berteriak tadi? Mengganggu tidurku. Siapa kau? Jangan terburu-buru menyerang. Ada aroma yang membuatku sangat merindukanmu di tubuhmu. Kemarahan orang-orang tua itu. Dan bau busuk para munafik itu. Tulangmu dikuliti oleh klan peri, atau teknik dari sekte Tai Sang Wang King. Sangat menyedihkan, biarkan aku menebak. Apakah kamu dibunuh oleh orang yang kamu cintai demi jalan yang benar? Bukan urusanmu. Hahaha. Aku menarik kembali kata-kataku tadi. Kamu bukan ikan kecil. Kamu adalah anjing gila yang belum dewasa. Ingin balas dendam? Dengan penampilanmu sekarang, kamu akan dibunuh sebagai monster jika keluar. Bahkan jika kekuatanmu lebih kuat, menghadapi formasi penjaga seluruh dunia peri. Tidak lebih dari sekadar pengorbanan. Mari kita buat kesepakatan. Tempat ini membosankan sekali. Aku ingin keluar menonton pertunjukan. Kau bawa aku keluar. Aku akan mengajarimu cara memakan para dewa dengan kulit manusia. HMPH membawamu keluar. Aku sendiri tidak tahu bagaimana cara keluar. Kau tidak bisa keluar. Tapi kau adalah variabelnya. Kau satu-satunya orang aneh yang jatuh ke Guisu tapi tidak mati. Malah membangkitkan garis keturunan naga leluhur. Energi jahat dari 10.000 naga ini adalah penjara bagiku. Namun itu adalah nutrisi bagimu. Selama kau berhasil mencapai tubuh naga iblis langit, kau akan bisa mengabaikan larangan ruang di sini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Cepatnya 3 bulan, lambatnya 3 tahun. Tapi melihat keganasanmu saat menangkapku tadi, aku rasa kau akan melakukannya dengan cepat. Aku berlutut sekarang. Kebencianmu hanya cukup untuk menggelitik kaisar terdahulu. Dalam pelatihan neraka ini, aku tumbuh pesat. Aku belajar mengendalikan ki jahat di dalam tubuhku. Aku belajar teknik rahasia warisan klan naga. Terlebih lagi, aku belajar bertarung seperti binatang buas, tanpa pandang bulu hanya demi bertahan hidup.
Bagus. Kau sudah bisa menguasai teknik perubahan wujud. Tapi itu belum cukup. Apa yang belum cukup? Aura dendammu terlalu kuat. Energi iblismu terlalu pekat. Orang-orang tua itu punya penciuman yang tajam. Mereka akan tahu kau adalah iblis sekilas pandang. Lalu bagaimana? Melukis kulit. Aku akan mengukir pola 7 hari di tubuhmu. Segel darah nagamu. Samarkan auramu menjadi aura peri paling murni. Tapi proses ini lebih menyakitkan daripada menguliti tulang. Ah. Ingat identitas barumu. Namamu Bai Yi. Seorang pemuda jenius dari keluarga kecil terpencil. Latar belakangmu bersih. Bakatmu luar biasa. Kamu memiliki Binglingen yang langka dan bermutasi. Kamu adalah anak kesayangan cahaya. Adalah harapan masa depan. Sempurna. Bahkan aku sendiri hampir tertipu olehmu. Ingat, teknik penguatan ini hanya bisa menjaga auramu agar tidak bocor. Begitu kamu menggunakan kekuatan sumber naga untuk menyamar, ini akan menjadi tidak efektif. Aku mengerti, mulailah. Bagus sekali. Meskipun Kaisar Iblis telah ditekan, sisa-sisa pengikutnya masih ada. 10 tahun lalu klan Ning dihancurkan karena berkolusi dengan Iblis. Seluruh keluarga dibantai. Hanya seorang gadis yatim piatu ninja yang dikirim ke reinkarnasi oleh belas kasihan Kaisar. Sebelumnya, sayang sekali, sayang sekali. Mengharukan, sungguh mengharukan. Nona juga datang untuk mengikuti seleksi. Melihat aura Nona yang luar biasa, pasti akan terpilih. Ngomong-ngomong, aku belum menanyakan nama Nona. Namaku, Baya. Aku datang untuk menagih hutang. Ah. Tuan pengurus, ada apa dengan Anda? Apakah karena cuaca terlalu dingin? Terlalu akrab. Cahaya yang kukira dulu. Hanya kepura-puraan pemburu saat melihat mangsa. Maaf, aku sedikit terlalu kuat. Tiang ini sepertinya tidak terlalu kokoh. Akar es mutan. Kemurnian 10%. Tubuh Tao alami. Jika mereka tahu, akar es ekstrim yang disebut ini sebenarnya berasal dari jurang Guixu.
terdiri dari puluhan ribu ki naga pendendam, ki dingin yang terkondensasi. Apakah mereka masih akan menunjukkan ekspresi kagum seperti itu? Inilah alam abadi, hanya melihat penampilan luar, tidak bertanya esensi. Selama ditutupi dengan lapisan kulit yang mewah, setan pun bisa menjadi dewa. Anak kecil aku adalah penguasa puncak pedang langit. Kamu memiliki akar es, sangat cocok untuk kultivasi jalan pedang. Masuk ke bawahanku, aku akan menerimamu sebagai murid terakhirku. Kenapa membiarkan bibit sebagus Fangpi berlatih pedang? Aku adalah pemimpin puncak dan Xian. Gadis fisikmu paling cocok untuk mengendalikan api aneh. Datanglah padaku sumber daya apapun yang kamu inginkan. Berhentilah berebut. Dia adalah tubuh Tao alami. Tentu saja dia harus masuk ke puncak utamaku. Berkultivasi di jalan tanpa emosi. Aku kamu HMPH. Aku sedang menunggu orang yang benar-benar seharusnya datang. Itu bukan kejutan. Itu adalah kemarahan yang mengamuk dan penghinaan yang terukir dalam tulang. Orang-orangku. Tahan. Belum waktunya sekarang. Menghormat yang mulia kaisar sebelumnya. Menghormat yang mulia kaisar sebelumnya. Siapa namamu? Kepada yang mulia. Namaku Bai Ye. Ye dari kata Ye. Tulang yang luar biasa, pikiran jernih, memang benar-benar batu giok yang belum dipoles. Mulai hari ini, kamu adalah murid langsungku. Terima kasih guru. Murid langsung. Jun Wuchen, kamu mungkin berpikir, dunia ini punya satu tungku yang sempurna lagi kan? Kembalilah ke istana bersamaku. Suka tempat ini? Salah satu bahan utama dalam rempah-rempah ini adalah dari tulang naga yang diambil dariku saat itu. Bubuk tulang yang dikikis. Dia menggunakan tulangku untuk membakar dupa. Suka tempat ini? Indah seperti mimpi. Asalkan kau patuh. Semua di sini adalah milikmu. Aku tidak suka bunga dalam rumah kaca. Aku ingin sebilah pedang. Pedang yang bisa memotong duri untukku, dan tidak takut tangan kotor. Xiao Bai Ye, tahukah kau mengapa aku memilihmu? Karena muridku punya bakat bagus. Banyak orang punya bakat bagus, tapi sedikit yang matanya bersih sepertimu. Namun menyimpan keganasan.
Bakat esmu membawa aura pembunuh. Ini bagus, aku punya teknik kultivasi. Bernama Tai Sang Wang King Lu. Paling cocok untukmu berlatih. Tapi teknik kultivasi ini punya kelemahan. Semakin dalam kultivasi, semakin perlu memutus cinta dan kasih sayang. Bahkan membunuh kerabat. Jalan lurus berani kau berlatih. Bukankah ini teknik kultivasi yang dia latih dulu? Demi apa yang disebut Tai Sang Wang King itu? Dia mengorbankan seluruh klannya, mengorbankan guru terkasihnya, dan akhirnya mengorbankan dirinya yang adalah istrinya. Guru muridmu, tanpa ayah dan ibu, sendirian di dunia ini. Di dunia ini selain guru muridmu, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Jika ini bisa membantu cita-cita guru, bukan hanya memutus cinta dan perasaan. Bahkan jika aku harus berubah menjadi Asura, muridmu akan menerimanya dengan senang hati. Sebuah Ganzi Rusi yang baik. Minumlah segelas anggur ini. Mulai sekarang, kamu akan menjadi satu-satunya pewaris Jun Wuchen. Gelas anggur Jun Wuchen ini dianggap sebagai hadiah penerimaan muridku. Tunggu saja, aku akan menggunakan Tai Sang Wang King Lu ini, memenggal kepalamu dengan tanganku sendiri. Apa katamu? Jun Wuchen membawa pulang seorang wanita, bahkan menjadikannya murid pribadi. Ya, yang mulia. Wanita itu bernama Ziye. Dia memiliki Bang Linken yang termutasi. Kudengar dia bahkan menyebabkan fenomena langit dan bumi di Outer Sec. Jenius lagi. Istana Yun Xiao tidak membutuhkan jenius kedua. Tapi kekuatan ini pada akhirnya bukan miliknya. Aku sering merasakan longcet di dalam tubuhku berdenyut sama. Terutama di malam bulan purnama. Rasa sakit di tulang kemaluan itu membuatku ingin mati. Dan sikap Jun Wuchen terhadapku semakin dingin. Sekarang, datang lagi Ziye yang muda, cantik dan berbakat luar biasa. Rasa krisis seperti ular berbisa dingin melilit jantungnya, menggigit dengan ganas. Di mana wanita itu sekarang? Yang mulia menempatkannya di Ting Yusuan. Mendengarkan hujan Tai Bodipon. Pavilion mendengarkan hujan. Ini adalah tempat yang pernah ditinggali oleh wanita bernama Luo Ninja saat itu. Sejak 3 tahun lalu, tempat itu disegel oleh Jun Wuchen. Bahkan aku tidak diizinkan melangkah setengah langkah. Sekarang seorang gadis liar yang baru saja masuk telah diizinkan tinggal di sana. Ini bukan hanya tentang menerima murid. Ini adalah tamparan di wajah. Ini adalah penghinaan. Bagus, sangat bagus. Pergi siapkan aku hadiah pertemuan. Malam ini aku akan bertemu langsung dengan murid baik ini. Pohon ini aku tanam sendiri saat itu. Sekarang sudah rindang seperti payung. Bekas luka bakar ini ditinggalkan oleh Liu Ruyan saat membakar istana. Pohon ini tidak mati sama seperti aku. Semoga sial. Tempat sial cocok untuk hantu gentayangan. Tempat ini sangat meriah. Di mana-mana ada bau pesing dari ayam liar itu. Oh, ini murid baru Kaisar? Kenapa tidak memberi hormat saat bertemu aku? Gadis liar dari desa, memang tidak punya sopan santun. Murid Baye memberi hormat kepada Anda yang mulia. Guru berkata aku adalah murid langsung. Selain guru, aku tidak perlu berlutut kepada siapapun. Kamu, berani sekali. Yang mulia adalah calon permaisuri. Dia adalah ketua kamu. Kamu berani membantah calon permaisuri. Tapi aku dengar Kaisar belum mendirikan permaisuri sampai sekarang. Mungkinkah yang mulia menobatkan diri sendiri? Dasar gadis kecil yang cerewet. Hari ini aku akan mendisiplinkanmu atas nama Kaisar. Kembalikan tulangku. Aneh. Luo Yining adalah Luo Yining orang itu. Wanita, jangan mendekat. Jangan mendekat, bukan aku yang menyakitimu. Itu Jun Wuchen. Dialah yang melakukannya. Setiap orang punya urusan masing-masing.
Kau cari dia saja, cari dia saja. Nyonya ada apa? Di mana keanehannya? Itu hanya bayangan yang dibiaskan oleh uap air. Menyingkir, jangan sentuh aku. Kau juga aneh, kalian semua aneh. Lindungi, cepat lindungi. Begitu penakut, masih berani berbuat curang. Tapi trikmu meminjam puisi untuk menghidupkan kembali jiwa cukup bagus. Wanita itu mungkin akan bermimpi buruk malam ini. Ini hanyalah hidangan pembuka. Setiap jengkal tanah di Ting Yusuan ini telah meresapi Sue Liu Ruyan milikku. Selama kamu masih berada di istana ini sehari, aku akan membuatmu melihat perdebatan setiap hari dan ketakutan setiap malam. Sudah dengar? Tadi malam Permaisuri Ru pergi ke Ting Yusuan. Benar sekali, banyak orang melihatnya. Permaisuri berlari keluar dengan rambut tergerai. Set diam, berteriak memanggil nama mendiang putri mahkota. Posisi utama. Bodoh. Reaksi Bai Ye itu bagaimana? Kembali ke Yang Mulia Nona Ye tampaknya sangat ketakutan. Dia terus bersembunyi di kamar, tidak berani keluar. Dia bahkan bertanya apakah dia telah menyinggung Permaisuri. Aku sampaikan titah kekaisaran. Selir Ru dalam keadaan hamil. Dan diasingkan ke istana Zilan. Tidak boleh keluar tanpa titahku. Selain itu berikan Bai Ye teratai salju 1000 tahun 1 tangkai. Untuk menenangkan diri, Luo Yining kau sudah 3 tahun berlalu. Belum mau tenang juga? Babak pertama kemenangan telak. Lepaskan, bukan aku, bukan aku. Aku sudah lama berbuat curang pada Manik Dingrong yang paling dia hargai. Hamba baru saja dengan tekun menyusun tarian gaun pelangi. Bersedia menghibur Yang Mulia dan para teman peri. Tolong Yang Mulia, tulang ini, mau menyakitiku. Nyonya jangan takut, murid datang menyelamatkanmu. Segel penjaga jiwa petir misterius. Terima kasih banyak Nyonya, Anda baik-baik saja. Nyonya sepertinya dia masih lebih mengenali tuan lamanya. Yang Mulia, Nyonya pasti karena terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini. Penyakit lama kambuh di dalam tubuh. Mengapa tidak membiarkan Nyonya kembali beristirahat dulu? Bawa dia pergi memalukan. Dia mengerti kalimat itu. Ini sama sekali bukan kecelakaan. Ini adalah pencabutan nyawa. Orang yang pergi itu benar-benar kembali. Para jenderal, dengarkan perintahku. Ikuti aku untuk menebas iblis. Kenapa terburu-buru? Aku sedang memecahkan formasi. Raja Iblis Tua bergerak. Jun Wuchen memasang 36 formasi api petir 9 langit di mulut kematian. Jika menerobos paksa, bahkan kulitmu saat ini akan hangus. Aku percaya pada kemampuanmu. Itu adalah ilusi yang bagus. Formasi si bodoh itu sementara tertidur. Pergilah ikan kecilku, waktu tidak banyak. Inikah yang disebut abadi? Sekelompok parasit yang bertahan hidup dengan melahap ras lain. Pelindung jantung ternyata seluruh energi spiritual alam abadi. Semuanya ditopang oleh salju dariku. Sungguh kejam. Jangan bergerak, ada jebakan. Ini adalah versi upgrade dari paku jiwa. Begitu tergigit, jiwa dan raga akan musnah. Cepat ambil, aku tidak bisa bertahan lama pergi. Untuk menyatu kembali, pelindung jantung harus menggunakan salju dari hatiku sebagai panduan. Pelindung jantung gunakan salju dari hatiku sebagai panduan. Menanggung rasa sakit patah tulang yang disambung kembali. Ini hanyalah bunganya. Siapa yang menggerakkan mata jaringku?
Klan Iblis Changyan. Bagus sekali mengalihkan harimau dari gunung. Sepertinya aku terlalu baik padamu. Benda seperti lonceng pelindung jantung. Hanya klan naga yang bisa menyatukannya. Untuk apa klan iblis menginginkannya? Di istana ini, selain Luo Yining yang sudah 3 kali pergi, Liu Ruyan yang memiliki aura klan naga di dalam tubuhnya. Setiap jarum yang ditusukkan, terasa seperti menusuk jantung musuh. Yang Mulia berfirman, perintahkan murid pribadi Bai Ye untuk segera menghadap di Aula Yangxin. Akhirnya datang juga. Murid memberi hormat kepada guru. Semalam kamu pergi kemana? Kembali guru semalam klan iblis menyerang. Murid merasa takut. Terus-menerus berkultivasi tertutup di Ting Yusuan. Aku bahkan belum melangkah setengah langkah. Begitukah cermin dosa? Cermin ini dapat memantulkan rahasia terdalam hati manusia. Jika hatimu tidak bersalah, maka tataplah cermin itu dan ulangi lagi. Ini adalah ujian terakhir. Cermin dosa adalah artefak kuno. Dapat memantulkan segala kepalsuan. Tapi aku punya sisik pelindung jantung. Memang tidak ada masalah. Jika bukan kamu, maka hanya tersisa satu kemungkinan lain. Kamu boleh pergi. Beberapa hari ini istana sedang tidak tenang. Jangan berkeliaran sembarangan ya. Kenapa masih ada urusan? Guru murid punya satu hal yang tidak tahu apakah pantas dikatakan atau tidak. Meskipun tadi malam murid sedang berkultivasi tertutup, namun samar-samar merasakan aura yang sangat familiar. Melewati luar pavilion mendengar hujan, aroma amis salju yang sangat kental itu, dan juga suara auman naga. Auman naga. Ke arah mana perginya? Sepertinya ke arah sana. Arah Istana Zilan. Istana Zilan adalah Liu Ruyan lagi. Bagus, sangat bagus. Karena kamu sangat ingin menjadi naga sejati, maka aku akan mengabulkannya. Hahaha. Selanjutnya, saatnya menonton pertunjukan. Liu Ruyan, kulitmu sudah kupesan. Guru, oh guru, kamu menganggap dirimu pintar seumur hidup, namun tidak tahu bahwa kebohongan yang paling sempurna adalah 9 bagian kebenaran. 1 bagian kebohongan. Surat ini ditambah dengan prasangkamu yang sudah ada sebelumnya. Sudah cukup untuk mendorong Liu Ruyan ke jurang kehancuran abadi. Sedikit sakit tumbuh di dalam tulang. Bagi Liu Ruyan, rasa sakit ini baru-baru ini menjadi nyata. Itu mengeluarkannya, tepatnya, itu memakannya. Permaisuri, Anda harus minum obat. Aku tidak akan minum jika kau keluar. Itu adalah racun yang membuatku celaka. Ada serangga yang mulia. Biarkan dia menyelamatkanku. Biarkan bintang keberuntungannya. Aku adalah reinkarnasi Dewi yang mulia. Sayangku, baumu sekarang menggangguku. Wu Chen, apa yang kau katakan? Aku Ruyan. Kau bilang aku adalah orang yang paling kau cintai. Kau bilang selama aku menyatu dengan Longgu, mari kita berbagi perjalanan abadi yang panjang ini. Yang aku maksud adalah Dewi yang menyatu dengan tulang naga. Murid, lihat, ini adalah barang curian. Pada akhirnya tidak pas. Guru benar. Segala sesuatu di dunia ini pada akhirnya harus dikembalikan. Itu kamu kan? Pada hari perjamuan 100 bunga. Kaulah yang berulah. Mutiara penjaga wajah itu adalah peninggalan Luo Yining. Hanya dia yang bisa mengendalikannya. Nyonya guru sangat pintar. Sayang sekali baru sadar terlambat. Anda yang mulia. Dia Nyonya guru. Saatnya berobat. Guru berkata, penyakitmu ada di tulang. Aku harus mengeluarkan tulang yang rusak ini. Lakukan saja, tulang ini telah terkontaminasi oleh energi iblis. Jika tidak segera dikeluarkan, bukan hanya tulang yang akan sia-sia, bahkan keberuntungan Zen pun akan terpengaruh. Jun Wu Chen, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Tulang ini sudah menyatu dengan dagingku.
Jika dikeluarkan aku akan mati. 3 selirku, untuk mengorbankan diri demi jalan Agung Zen. Bahkan jika itu Lan, adalah sebuah kehormatan. Lagi pula, kau memang manusia biasa. Kau yang tidak berguna. Pisau ini aku asah dari sepotong tanduk nagaku sendiri. Hanya tanduk naga yang bisa memotong sambungan antara tengkorak dan daging. Nyonya Guru tahan sedikit, mungkin akan sedikit sakit. Tapi dibandingkan dengan rasa sakit menguliti tulang di Zuxiantai saat itu, seharusnya masih sedikit kurang sakit. Aku Lak Yenin, gila. Omong kosong, Bah Da memotong lidahnya. Terlalu berisik adalah guru. Tulang harus diambil utuh. Jangan merusak esensinya. Murid mengerti, lihat aku. Liu Nuyen telah menjadi dewi selama 3 tahun. Bagaimana rasanya? Kau memakai pakaianku, menggunakan perhiasanku, tidur dengan priaku, bahkan menggali tulangku. Aku akan membiarkanmu berhutang budi untuk masalah ini. 3 tahun. Hari ini aku akan mengambil kembali bunganya pokok dan bunga. Dan inilah takdir aslinya. Jika tidak ada campur tangan eksternal Ari AICK 65, aku seharusnya menjadi manusia biasa Ria Alexa 65. Lahir tua sakit mati hanya 100 tahun Ari Alexa 65. Dia yang secara paksa mencuri rahasia surga. Sekarang karma berbalik. Sekarang karma berbalik Ari Alexa. Momen ini adalah 100 tahun Ari Alexa 65. Tulang guru ini telah dikeluarkan selama bertahun-tahun. Tulang guru dibungkus dan dikeluarkan. Bersihkan, benar-benar sampah. Tulang dewa yang baik diubahnya menjadi tulang iblis. Sampah semacam ini hanya mencemari udara jika dibiarkan. Kakak Ruyan, di kehidupan selanjutnya ingatlah untuk menjadi orang baik saat bereinkarnasi. Oh iya, jika